Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan asesmen 3 dari mata kuliah analisis risiko. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hastika Abimanyu. Nama saya Diska Fatia. Nama saya Yolanda Usman. Selanjutnya, untuk company profile akan dijelaskan oleh Yolanda. Nah, di sini ada profil perusahaan. PT Mayora Indah Tbk itu berdiri pada tanggal 17 Februari 1977, merupakan perusahaan publik. Shareholdernya itu ada PT Yunita Branindo 32,93%, PT Mayora Dana Utama 26,14%, dan Jogi Hendra Atmaja 25,24%. Selanjutnya itu ada risk matrix dari PT Mayora Indah Tbk. Low risk. Yang pertama ada kepuasan pelanggan, kedua fluktuasi kecil harga bahan baku, perubahan tren konsumen, pemeliharaan mesin dan peralatan, resiko transportasi, reputasi merek, dan kepatuhan regulasi lokal. Medium risk-nya itu ada fluktuasi nilai tukar, ketergantungan pada pemasok tertentu, kompetisi pasar lokal, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan regulasi lingkungan, dan keterlambatan proyek pengembangan produk. Selanjutnya itu ada high risk. Yang pertama ada fluktuasi harga bahan baku yang signifikan, gangguan rantai pasok, serangan cyber, ketergantungan pada pasar ekspor, penurunan daya beli konsumen, dan kompleksitas regulasi ekspor. Selanjutnya itu ada very high risk. Yang pertama ada krisis ekonomi global, yang kedua bencana alam, perubahan drastis kebijakan pemerintah, konflik sosial dan politik, dan yang terakhir itu ada kegagalan produk utama dan pandemi global. Baik, yang selanjutnya ada annual report. Untuk yang pertama di sini ada balance sheet dari tahun 2021, 2022 hingga 2023 dalam juta rupiah yang meliputi jumlah aset, jumlah liabilitas, dan jumlah ekuitas. Dan untuk yang selanjutnya ini ada income statement sama juga dari tahun 2021, 2022 hingga 2023 yang meliputi pendapatan, laba sebelum pajak, penghasilan komprehensif lain, jumlah penghasilan komprehensif, teratribusikan kepada kepentingan non-pengendali, dan yang terakhir ada dividen yang dibayarkan pada kepentingan non-pengendali. Yang selanjutnya ada cash flow, sama juga seperti sebelumnya dari tahun 2021, 2022 hingga 2023, yang meliputi operasi, investasi, pendanaan, dan kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas. Yang selanjutnya ini merupakan rasio dari PT Mayora Indah Tbk yang meliputi return on asset, return on equity, return on revenue, current ratio, debt to equity, debt to asset, gross profit margin, operation margin, net profit margin, dan total access to total equity. Dan yang selanjutnya ini merupakan EBITDA dari tahun 2021 hingga 2023. EBITDA sendiri ini merupakan penjumlahan dari laba bersih, beban bunga, beban pajak, penyusutan, dan amortisasi, dan ini merupakan data-datanya. Selanjutnya ada perhitungan saham dari PT Mayora. Di sini kami menggunakan perbandingan dari PT Unilever, yaitu berikut merupakan data-datanya. Ada return dari PT Mayora yaitu 0,01%, kemudian variannya ada 0,000416647, standar deviasinya 0,02041942, weight 0,368806664, beta 0,666592. Dan jika diasumsikan dalam 100 juta, penanam modal 100 juta di PT Mayora akan mendapatkan return sebesar Rp8.525 dalam satu harinya. Kemudian data dari PT Unilever dengan return minus 0,07%, varian 0,040416366, standar deviasi 0,02040555, weight 0,63
1,19336, beta 0,620764. Dan jika diasumsikan dalam penanaman modal 100 juta akan mendapatkan kerugian sebesar 69.458.079 rupiah. Kemudian next. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan perhitungan return, PT Mayora Indah Tbk menunjukkan return sebesar 0,01%, sedangkan Unilever menunjukkan sebesar minus 0,07%. Nah, return positif di PT Mayora ini menunjukkan bahwa investasi saham lebih baik ditanamkan pada PT Mayora, meskipun returnnya hanya 0,1%. Nah, jika boleh next sebelumnya, slide sebelumnya. Tetapi juga jika dibandingkan dengan return JKSE yaitu 0,02%, saham Mayora sebenarnya juga tidak layak untuk tidak optimal untuk dibeli karena nilai returnnya di bawah dari rata-rata return JKSE gitu. Cuman kalau dibandingkan dari Mayora dan Unilever, untuk penanaman modal lebih baik di Mayora karena meskipun hanya 0,01% tapi angkanya tidak minus. Mungkin sekian dari kelompok kami yaitu kelompok 9 pada presentasi asesmen 3 analisis resiko. Terima kasih.